nanopartikel silver gitu, nanopartikel perak, AgNPS. Nanopartikel, sorry, S-nya itu bukan silver sih, particles gitu, particles gitu ya. AgNPS itu Ag nanoparticles gitu. Itu yang pertama, kemudian judul yang kedua itu adalah pemanfaatan pewarna alami sebagai dosimeter murah dan ramah lingkungan. Nah, untuk, praktikum yang pertama itu pembuatan atau sintesis AgNPS atau Ag nanoparticles dari, senyawa AgClO4, bisa juga dari AgCl atau bisa juga dari AgNO3 gitu. Ini tergantung dari bahan yang ready di, lab ya. Nah, prinsipnya bagaimana? Ya prinsipnya, ketika suatu radiasi, baik itu radiasi gamma atau radiasi, X-ray gitu ketika mengenai suatu pelarut, itu nanti kan dia akan menyebabkan, 3 aspek atau tiga hal. Yang pertama dia bisa menghasilkan solvated electron atau elektron yang tersolvasi. Kemudian yang kedua, dia juga bisa menghasilkan radikal OH, ya, bisa menghasilkan radikal OH, dan dia juga bisa menghasilkan, radikal hidrogen. Nah, ya, jadi ketika suatu pelarut, baik itu air ataupun propanol, ya, ketika dia terkena radiasi, dia bisa menghasilkan 3 aspek atau tiga radikal. Bisa solvated, saya ulangi ya, bisa solvated elektron, kemudian bisa radikal hidrogen dan bisa juga radikal hidroksil. Nah, yang namanya, solvated elektron dan atom hidrogen itu adalah reduksi yang kuat. Ketika zat itu merupakan reduksi yang kuat, karena dia reduksi berarti dia membuat senyawa lain menjadi tereduksi, gitu ya. Sedangkan untuk, radikal OH itu mampu mengoksidasi. Nah, ketika dia mampu mengoksidasi berarti dia bisa mengoksidasi senyawa lain. Nah, karena di sini kita pakai propanol ya, propanol itu kan rumusnya gini CH3, CH, OH gitu ya, 2 propanol CH3. Nah, ketika dia dikenai gamma, kemudian dia bisa saja menghasilkan radikal hidrogen atau dia bisa menghasilkan radikal hidroksil. Nah, ketika dia menghasilkan radikal hidroksil, begitu ya, ketika dia menghasilkan radikal hidroksil, diharapkan nanti di sisi radikalnya ini, dia menghasilkan dia dia bisa menghasilkan H+. Nah, dari H+ itu tadi kemudian dia dia me 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 membuat si Ag plusnya itu bereaksi dengan, elektron tersolvasi sehingga menghasilkan Ag0. Jadi dari propanol tadi ketika di propanol ini tadi ya dikenai radiasi gamma, tadi kan bisa saja menghasilkan elektron, kemudian bisa saja menghasilkan radikal hidrogen atau radikal hidroksil. Nah, kemudian ketika dia ditambahkan dengan Ag dari ClO4 tadi, dan Ag+ ini tadi bereaksi dengan elektron tersolvasi, maka harapannya adalah Ag, eee, Ag nanoparticles atau AgNPS yang Biloxnya 0. Nah, metode kerjanya jadi gini, eee, AgClO4 bisa juga pakai AgCl atau AgNO3 gitu, 0,4 gram. Kemudian dia dilarutkan dalam 2 propanol sampai dengan 100 mili, ya, jadi pelarutnya propanol. Kemudian hasil larutan tadi dituang ke vial sebanyak 10 mililiter. Nah, 10 mililiter itu nanti jadi kan tadi ada 100 mili, kemudian di 10 mili, 10 mili, 10 mili gitu ya, 10 mili. Nah, masing-masing 10 mili yang sudah dituangkan ke 4 vial tadi diradiasi dengan dosis yang berbeda-beda. Jadi yang misalnya si vial A diradiasi dengan dosis 20 kilogre, yang vial B 25 kilogre, yang vial C dosisnya 30 kilogre dan yang D 40 kilogre.
Nah, kemudian setelah masing-masing diradiasi, kemudian kita menyiapkan 4 kertas saring ya, 4 kertas saring. Nah, di sini 4 kertas saring. Ada kertas saring A, B, C gitu ya, dan D. Ini masing-masing berat awalnya ditimbang, kemudian masing-masing vial tadi yang sudah diiradiasi tadi dengan dosis-dosis yang berbeda, itu disaring. Jadi kalau, pembuatan AGNPS atau AG nanoparticles itu memang, dia nanti setelah sebelum diiradiasi dia seperti larutan biasa, benar-benar kayak larutan biasa ya. Tapi setelah diiradiasi, nanti dia akan timbul partikel-partikel seperti endapan. Nah, partikel endapan itu nanti disaring. Nah, setelah disaring, kemudian di oven sampai kering. Nah, kertas saring yang sudah kering ditimbang untuk mengetahui masa akhir. Kemudian hitung dan catat selisih masa awal dan masa akhir yang merupakan hasil partikel perak yang dihasilkan melalui radiolytic reduction. Dan ini, langkah 5 sampai 9. Langkah 5 sampai 9 itu dilakukan pada 4 vial yang diiradiasi dengan dosis yang berbeda-beda, begitu. Nah, nanti masanya kalau untuk menghitung massa kan hanya perbandingan, berat ya. Jadi kalau misalnya AgClO4-nya tadi kan 0, berapa ya tadi? 0,4 gram misalnya lah ya. 0,4 atau berapa sih Kak? Bisa 0,4 gram. Nah, kalau AgClO4 ini kan berarti dia MR-nya berapa, gitu ya. Berarti kalau, MR-nya misalnya di Ag itu kan 19 ditambah 35,5 Cl-nya ditambah 16 kali, 4. Nah, itu MR-nya berapa. Sedangkan ArAg sendiri berapa gitu ya, 109 per MR total dikali massa 0,4 gram. Sehingga massa Ag dalam sampel sebelum diiradiasi itu nanti ketahuan. Nah, lalu itu dibandingkan dengan massa Ag ketika dia sudah di oven, gitu. Jadi nanti prosentasenya berapa. Nah, hanya itu saja untuk yang mata praktikum yang pembuatan AGNPS dari AgClO4 menggunakan metode radiolytic reduction. Barangkali ada yang ditanyakan atau ada yang dibingungkan? Enggak Bu, ini malah kayak gravimetri ya Bu, cuman pakai Oh, radiasi aja. iya, heeh. Heeh. Gitu doang. Itu ya sebenarnya itu nggak susah ya kalau maksudnya kalau di lab nggak susah, cuman mungkin waktunya yang agak lama. Jadi kalau misalnya 40 kilogram gitu, mungkin itu nunggunya semalam. Jadi maksudnya dia itu nggak ribet di labnya, cuman memang waktu radiasinya itu lama dan itu antri. Jadi, mungkin bisa jadi pertimbangan enaknya mana yang offline dan mana yang online, gitu. Nah, kalau nunggunya 1 malam gitu ya misalnya, berarti kan baru besok bisa nimbang, bisa oven, bisa nimbang gitu. Jadi dia juga konsum waktunya cukup banyak dan menghabiskan energi juga. Tapi memang di lab-nya itu nggak terlalu ribet ya, cuma nyiapkan larutan, nyampur-nyampur, sudah. Nah, kalau sudah sebentar ya. Sebentar, saya mau marahin anak-anak dulu. Per kelompok Bu. Laporannya biasanya per kelompok kan? Tapi Oke, Bu. yang di-online-kan itu nanti, jadi kayak membuat makalah gitu, yang di-online-kan. Online itu bikin makalah gitu. Oke, Bu. Enak offline sih, soalnya simple sih. Itu kalau Iya, online nggak apa-apa. Iya. Iya, nanti coba. Nah, yang satunya lagi, yang ini yang pertama nggak ada pertanyaan, oke. Kemudian saya lanjut yang kedua, itu uji pemanfaatan pewarna alami sebagai dosimeter. Nah, ini juga sebenarnya simpel. Kalau kita langsung ke metodenya. Nah, di metodenya itu hanya begini, ya. Yang pertama, kita mengekstrak bahan alam.
bahan alamnya yang punya warna mentereng. Apa ya contohnya? Kayak biasanya itu apa ya, buah naga. Buah naga itu kan warnanya mentereng tuh, itu bisa. Terus, apa, bunga yang warnanya ungu, bunga telang, bunga apa ya Lavender, namanya? Bu. Lavender itu nggak punya warna loh kalau diekstrak itu, Nan. Maksudnya dia itu warnanya itu sangat, apa ya, warnanya itu sangat muda. Jadi kalau bisa warnanya itu yang cerah gitu. Nah, bahan alam ini dipotong-potong ya biasanya buah naga, terus apalagi ya, bunga telang itu juga Kalau kulit bisa. manggis kan warnanya juga ini. Manggis, manggis juga bisa, kulit manggis juga bisa, mhm. Terus apalagi ya, pewarna alam, buah biasanya kan dari buah-buahan, dari daun pandan itu juga bisa, kalau daun pandan kan ijo ya, ijonya ijo banget. Buah naga, Bu. Iya, perasaan tadi saya udah ngomong buah naga, ih nggak dengerin ya. Sopot. Ya, buah naga. Apalagi ya, kayak mawar. Mawar punya warna ya kalau diekstrak? Punya ya, kayaknya warnanya merah gitu. Merah tapi tipis kayaknya, Bu. Iya, tipis. Maksudnya kalau semu gitu, ketika diiradiasi langsung hilang, takutnya gitu. Mhm. Walah. Ya. Berarti nyari yang pekat-pekat gitu ya, Bu? Pewarna alami tapi pekat. Heeh. Manggis itu bisa masuk itu di manggis kalau manggis. Nah, bahan alam ya, yang pertama kita mengekstrak bahan alam. Jadi bahan alam katakanlah buah naga gitu ya atau apapun ya. Dibersihkan dan dipotong kecil-kecil. Kemudian yang telah dipotong ditimbang sebanyak 50 gram dimasukkan dalam beker gelas. Kemudian etanol C2H5OH sebanyak 100 mili dimasukkan ke dalam beker. Kemudian didiamkan selama 24 jam. Kemudian larutan disaring menggunakan kertas saring dan didapatkanlah itu ekstrak pewarna. Nah, kalau sudah larutan, ekstrak tadi diukur absorbansinya menggunakan UV vis pada panjang gelombang 400 sampai 600. Yang G ini nggak usah ya, yang G, karena kita nggak tahu konsentrasinya. Nah, nanti akan diperoleh data seperti ini nih. Ini wavelength ya, 400, range-nya 400 sampai 600, kemudian di ordinatnya itu absorban. Nah, nanti kira-kira seperti ini. Oke, itu yang ekstrak murni, belum diapa-apain. Atau bisa dikatakan dengan 0, 0 kilogre atau tanpa diiradiasi sama sekali. Nah, kemudian setelah itu larutan dituang ke dalam botol-botol sampel atau ke dalam botol-botol vial ya. Tadi di botol-botol vial, misalnya kita punya botol vial katakanlah 4 ya, 4 atau 5 gitu ya. Kita punya botol vial ada 5 tuh, 2, 3, 4, 5 gitu. Masing-masing katakanlah 10 mililiter. Ya, ini A, B, C, D, E gitu. Nah, nanti masing-masing dari vial ini diiradiasi dengan waktu yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya misalnya A itu tidak diiradiasi katakanlah ya. Kemudian yang B itu diiradiasi dalam waktu 15 menit, C 30 menit, D 45 menit, kemudian yang E 60 menit gitu misalnya. Nah, larutan yang diiradiasi itu, nanti waktu diiradiasi masuk dalam iradiator itu nanti bersamaan dengan dostik. Dostik itu, digunakan untuk menentukan berapa sih dosis serapnya gitu ya. Nanti berarti kan dosis, serapnya nanti diketahui dengan perkalian dengan waktu. Nah, setelah diiradiasi dilakukan pengukuran absorbansi sampel pewarna dengan UV vis. Nah, harapannya kalau namanya dosimeter itu, dosimeter itu kan respon respon, dosis terhadap warna. Jadi ketika dia diiradiasi, itu nanti, eee, pewarnanya itu akan berkurang. Maksudnya berkurang itu gini, jadi kalau dalam pewarna itu kan dia mengandung, dalam dyes atau pewarna, meskipun dia pewarna alami atau pewarna sintetis gitu ya, dalam dyes itu ada
satu senyawa organik yang mana dia ada kromofor. Nah, kromofor itu adalah pembawa warna. Kromofor itu biasanya ada yang dia itu memiliki gugus fungsi N atau dia itu kadang memiliki gugus fungsi double bond N gitu ya. Nah, dengan adanya radiasi itu nanti mampu memutuskan ikatan-ikatan yang ada dalam kromofor. Nah, ketika ikatan-ikatan itu putus, nanti dia akan mengurangi intensitas warna. Jadi cerita latar belakangnya seperti itu. Nah, ketika semakin besar radiasi, maka pemutusan ikatan antara pemutusan ikatan di kromofor atau zat warna itu semakin besar, sehingga pewarnanya itu semakin pudar atau semakin hilang. Yang bisa tampak ke kita itu warnanya semakin hilang. Nah, yang bisa dideteksi oleh instrumen itu nilai absorbansinya. Jadi, misalnya nih ya, misalnya dari range 400 sampai 600 kalau senyawa ekstrak pewarna tanpa iradiasi itu absorbansinya misalnya bisa sampai 0, berapa ya, katakanlah 0,6 gitu lah. Nah, ketika radiasinya semakin besar, itu nanti dia akan semakin berkurang absorbansinya. Jadi kalau misalnya dia diiradiasi dalam waktu 15 menit, mungkin absorbansinya akan turun. Ketika diiradiasi pada pada waktu 30 menit, mungkin akan turun. Nah, sampai diiradiasi pada titik akhirnya, maksudnya pada dosis tertingginya, itu dia bisa landai. Artinya apa? Artinya bahwasanya di dalam persenyawaan dyes atau pewarna itu ikatan antara kromofornya atau antara pembawa warnanya itu udah hilang semua, udah terputus oleh radiasi gamma. Jadi bisa saja di 45 menit itu ternyata pewarnanya udah hilang semua, udah terputus, udah dirusak oleh radiasi gamma, sehingga absorbansinya 0 itu nggak masalah, gitu ya. Kemudian dibuat setelah ngeplot absorbansi terhadap setelah ngeplot wavelength atau panjang gelombang terhadap absorbansi pada waktu iradiasi yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua kita bisa ngeplot kurva antara perubahan absorbansi terhadap dosis serap. Jadi misalnya tadi kan ada kita pakai dostik gitu ya. Nah, di sini ada delta A-nya. Delta A-nya itu perubahan perubahan delta A. Perubahan absorbansi ketika dia diiradiasi misalnya 15 menit, absorbansinya berapa, kemudian untuk 0 kilogram atau tanpa iradiasi absorbansinya berapa, itu nanti dikurangkan selisihnya berapa, dan bisa dilihat di dosis serapnya yang disertakan tadi, itu absorbansinya berapa. Nah, nanti di sini kita bisa tahu, oh ternyata untuk dosis serap sekian itu perubahan absorbansinya sekian. Untuk dosis serat sekian, absorbansinya sekian. Nanti akan keplot kurvanya. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya semakin besar dosis serapnya, ya, semakin besar dosis serap atau dosis radiasi gamma yang diserap oleh si pewarna tadi, itu ternyata perubahan absorbansinya semakin besar. Nah, jadi nanti bisa saja perubahan absorbansinya semakin besar artinya apa? Oh, berarti kalau absorbansinya semakin besar, otomatis di dalam zat pewarna tadi, zat kromofornya itu sudah hilang. Hilangnya zat kromofor karena semakin tingginya iradiasi gamma. Ketika iradiasi gammanya tinggi, otomatis senyawa-senyawa kromofor atau pembawa warna tadi rusak ikatannya. Ketika ikatannya rusak, nanti karena pembawa warnanya rusak juga, berarti dia sudah bisa dikatakan tidak berwarna atau bening saja. Begitu. Nanti bisa disimpulkan begitu. Bingung nggak sama penjelasan saya?
Oh, berarti ini kayak pengolahan limbah gitu ya, Bu? Misalnya kayak pewarna tekstil gitu. Sama gitu nggak, Bu? Ya, kalau pewarna tekstil itu biasanya dosisnya agak besar. Karena kalau pewarna tekstil itu kan dyes sintetis dyes atau pewarna yang disintetis. Nah, kalau pewarna sintetis itu biasanya untuk memecahkan ikatan pewarnanya itu butuh radiasi yang agak besar. Jadi ya sama konsepnya sama, cuma biasanya tingkat radiasinya atau dosis radiasinya kalau pewarna dyes yang sintetis itu lebih besar. Sama sama. Tapi kalau di sini kita pakai alami. Oh. Itu berarti sebelum praktikum bikin deret konsentrasi juga kan, Bu, pakai UV vis-nya? Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang masih bingung. Ini udah pernah praktikum kayak gini, Nan? Belum, Bu. Ini baru pertama kalinya pakai iradiator sih. Karena sebelumnya belum pernah sama sekali. Terus yang Nanda bilang yang dyes yang tekstil tadi, pewarna tekstil itu praktikum apa? Ini kayak misalnya ada penelitian gitu, Bu. Oh ya, sama. Semacam itu sama. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang bingung. Siapa tadi? Nah, kalau ini kan kimia radiasi ya. Kalau di praktikum ilmu bahan, kita juga pakai iradiator, hanya saja sampel kita, bahan kita itu fasanya bukan fasa liquid. Kalau ini kan cair gitu ya, cair langsung dimasukkan ke UV vis. Tapi kalau di ilmu bahan itu kita bikinnya berupa film, berupa lapisan. Jadi dosimeternya langsung dosimeter film. Ya, kita sintesis dosimeter film, kemudian kita iradiasi gitu. Kemudian kita pengen tahu responnya itu seperti apa, tapi dia fasanya film, fasanya padat. Nah, kalau film nanti gimana cara ngakalinnya di instrumen UV vis? Jadi kalau di UV vis itu kan kalian udah pernah pakai UV vis kan ya? Sudah, Bu, sudah pernah. Nah, itu kan ada kuvet ya. Ya, ada kuvetnya ya, Bu. Ada kuvet. Kuvetnya kan kayak persegi panjang gini. Bening gitu ya. Nah, kalau cairan kan ya udah dia masuk gitu aja. Nah, kalau film gimana? Kalau nggak salah ada yang motong kuvet itu ya, Bu? Ya, jadi di sini tuh dipotong, kuvetnya dipotong, tapi nggak sampai ngebelah semua, Nan. Jadi sampai titik sini, sampai paling bawah sini, katakanlah sampai sini dijepit di sini, dipotong, kemudian filmnya dijepit. Nah, itu nanti langsung dimasukkan ke instrumen UV vis. Nah, itu nanti bisa tahu absorbansinya berapa. Gitu. Sampai sini ada yang dibingungkan? Yang lain selain Nanda? Ada yang mau ditanyakan juga boleh, silakan. Apabila ada penjelasan saya yang kurang jelas, ya silakan. Ada yang nanya, Bu, itu kuvet kenapa dipotong tadi? Siapa yang nanya? Oh, tadi kan kuvetnya kenapa dipotong gitu ya. Kalau misalnya kita punya sampelnya itu berupa sampel lapisan film gitu ya. Nah, kalau film kan nggak bisa tuh langsung dimasukkan dalam kuvet. Karena kuvet itu kan dia appropriate-nya atau kesesuaiannya itu kan dengan cairan gitu ya. Jadi kalau selama ini bukannya kalian sering mengukur absorbansi menggunakan UV vis itu kan pakai cairan ya, biasanya sampelnya itu berupa cairan. Nah, kalau sampelnya lapisan itu juga bisa. Sampelnya lapisan atau film itu juga bisa. Tapi kita harus mengakali. Caranya yaitu tadi kuvetnya dipotong, dibelah gini, nanti filmnya itu dijepitkan. Nah, filmnya dijepitkan, kemudian baru kuvet yang ada filmnya tadi itu dimasukkan ke instrumen.
gitu. Kalau sampelnya film. Kalau sampelnya cair ya langsung aja masuk ke cair. Ada yang bingung? Masih bingung ya? Kalau saya sih enggak, Bu. Yang lain dong, coba dong yang lain. Yang lain? Halo? Ada yang lain yang mau ditanyakan, yang mau didiskusikan, silakan. Kalau misalnya belum jelas, silakan. Nggak usah malu-malu ya, kita kan friend, oke? Nah, kira-kira, sekarang saya tanya, kira-kira dari 2 mata acara praktikum, itu kira-kira kalian yang fighting waktu dan fighting energinya nggak terlalu besar, itu kira-kira yang mau di-offline-kan yang mana? Kalau kita sudah tahu metodenya seperti ini, ya, metode di lapangan atau di lab-nya seperti ini, kira-kira yang memudahkan kalian saja yang mana? Kalau yang satu tuh mudah, Bu, cuman butuh waktu yang lama. Soalnya butuh pengovenan sama nunggu iradiasinya. Iya benar. Yang ini sebenarnya kalau yang dosimeter ini, itu sebenarnya agak ribet ya, karena kita punya sampelnya itu 5 gitu ya, katakanlah kita kan punya sampel 5 ini. Kemudian dia diukur gitu kan, absorbansinya satu diukur gitu. Belum lagi kalau instrumen UV-nya ngantri, nanti lama lagi gitu. Ya terserah, saya manut aja, kira-kira yang mana yang memudahkan kalian? Kalau menurut saya pribadi ya, Bu, lebih baik itu yang AG, Bu, yang di online kan. Kalau ini kan membuat apa, Bu? Kalau membuat dosimeter dari bahan alam itu kayaknya penting loh, Bu. Nggak bisa di online kan, nanti nggak dapat gitu feel-nya. Apalagi kan kita kan teknik kimia nuklir nih, ada dokternya. Jadi kan penting ini. Ya, boleh. Kalau kemarin saya yang dosimeter ini yang rencananya yang dosimeter alami ini yang offline, yang offline memang. Yang AG NPS itu, AG nanoparticles itu yang online. Tapi ya terserah karena juga maksudnya kondisinya juga masih seperti ini ya. Jadi saya manut juga, gitu nggak bisa. Saya juga nggak bisa memaksa harus offline yang mana, terserah kalian, yang penting saya sudah menggambarkan, mendeskripsikan seperti ini kegiatan di lab-nya. Nah, kira-kira kalian bagaimana? Begitu. Ya, gitu ya. Masih ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Atau masih bingung? Iya. Ngapain nanya ke Nanda sih? Izin nanya, Bu, saya, Bu. Oh, kamu ya. Kalau iradiator maksimal dosisnya berapa ya, Bu? Untuk praktikum. Maksimal dosis. Kalau maksimal dosis nggak ada. Yang ada itu misalnya kamu butuh, misalnya nih, Nanda butuh 100 kilogre gitu ya. 100 kilogre. Bisa tercapai dosis ini bisa. Tapi kamu harus meradiasi selama 3 hari. Gitu Nan maksudnya Nan. Oh, berarti. Nah, saya kurang update ya. Sekarang itu laju dosisnya berapa? Saya kurang update. Kemarin dibilang Pak Gili berapa gitu. Tapi saya lupa. Tapi yang jelas kalau untuk 30 kilogre itu dia butuh 30 kilogre itu dia butuh 1 malam. Jadi sampel dimasuk 1 hari. Jadi misalnya sampel dimasukkan hari ini jam 10 gitu, berarti besok baru bisa diambil, besok jam 10. Nah, kalau misalnya kita mau mengiradiasi 100 kilogre ya berarti ya dikalikan saja paling 3 harian. Gitu. Jadi bukannya maksimal berapa, mau 500 kilogre juga bisa, tapi mungkin itu cukup lama, bisa seminggu mungkin ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Barangkali saya eksplanasinya terlalu cepat atau seperti apa, boleh loh, feel free for sharing ya.
Oke, Bu. Ada doang Bu dari Dita, tadi. kalau iradiatornya itu kalau mau pakai katanya tadi antri itu gimana? Karena kan kita jatah waktunya udah dikasih tanggal sekian-sekian. Nah, takutnya nanti Iya. pas mau iradiasi harus antri terus jadwalnya bentrok itu seperti apa kira-kira? Nah iya, makanya itu. Nah kalau itu saya juga belum bisa, maksudnya belum bisa memastikan bagaimana. Tapi yang jelas itu kan kita dikasih spare waktu itu kayaknya berapa ya? 6 hari atau enggak ya? 6 hari. Ya, 6 hari. Jadi untuk 8 hari atau 6 hari? 8 hari. Sorry, 8 hari. Spare waktu 8 hari dan masing-masing dosen itu memiliki waktu 2 hari untuk praktikum. Nah, 2 hari untuk praktikum itu sudah include dengan mengiradiasi. Jadi harapannya misalnya nih hari ini praktikum, preparasi gitu ya, preparasi, kemudian langsung diiradiasi. Jadi pada saat jadwal praktikum iradiasi itu iradiator tidak boleh digunakan. Gitu. Jadi memang sudah dispesialkan seperti itu. Nanti tinggal kita mengaturnya, kita mau yang mana. Kalau mau yang sampai semalaman gitu ya nggak apa-apa, cuman besoknya kita harus datang lagi gitu. Jadi memang punya satu dosen itu punya waktu 2 hari itu sudah include iradiasi ya. Jadi kalau misalnya preparasinya sekarang, kemudian kalau misalnya dosis yang dibutuhkan itu tidak terlalu tinggi, ya mungkin bisa ditungguin mungkin 1 hari selesai. Tapi kalau dosisnya tinggi, ya berarti sampai besok karena laju dosisnya juga sudah tidak terlalu tinggi di iradiator. Gitu kira-kira. Makanya kita cari kesepakatan saja dalam 2 hari, ya dalam 2 hari ini waktunya. Kita praktikum hanya 2 hari, itu sudah include mengiradiasi. Gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai yang praktikum yang kedua ya, yang 15 menit, 30 menit itu mungkin sehari selesai, hanya saja kita butuh bolak-balik gitu ya. Jadi dari lab iradiator lantai 1 ke kimia analisis. Nah, begitu seterusnya. Karena kan kalau misalnya gini, kita mengiradiasi 15 menit, 30 menit, 45 menit, 65 menit, itu kan nggak bisa. Jadi sampelnya itu nggak bisa langsung masuk bareng. Jadi satu sampel dulu, semua kelompok masuk di 15 menit, semua kelompoknya ada berapa ya? 4 kalau nggak salah. Di 15 menit, 4 kelompok itu masuk semua iradiator. Kalau sudah 15 menit, sampel kedua 4 kelompok masuk semua. Di 45 kalau sudah 35 menit 30 menit berarti kan diambil tuh, dikeluarkan dari iradiator langsung di UV vis. Nah, kalau sudah di UV vis memasukkan sampel yang ketiga untuk diiradiasi selama 45 menit. Kalau sudah 45 menit langsung melakukan analisis dengan UV vis lagi. Nah, kalau sudah memasukkan memasukkan sampel yang keempat dengan waktu iradiasi 60 menit, kemudian langsung segera di UV vis. Gitu terus. Jadi ya agak ini sih menurut saya memang harus cepat gitu. Connect nggak maksud saya yang ini, yang metode yang ini? Nanti Bu masukin satu, habis itu dianalisis masukin lagi gitu. Iya, begitu. Jadi untuk mengiradiasi ini saja butuh waktu berapa ini? 62 jam. 2 jam setengah. Iradiasinya saja ya, iradiasinya saja 2 jam setengah. Belum lagi kalau misalnya sudah 30 menit sudah selesai iradiasinya, kan langsung di UV vis tuh. Langsung di UV vis. Itu kan juga butuh waktu lagi. Mungkin UV visnya sekitar ya paling cepat 25 menitan masing-masing sampel. Nah, tinggal dikalikan saja. Begitu. Memang begitu itunya. Kalau dipakai di UV vis-nya kan bisa cepat Bu, udah bikin kurva kalibrasi dulu gitu. Bisa. Kan ada itu. Ada, maksudnya di settingnya kan bisa gitu, Nan. Jadi dia scanning, langsung scanning
di bilangan gelombang berapa sampai berapa itu bisa. Dikalibrasikan juga bisa. Gitu. Nah, kalau yang AG itu ya cuman preparasi saja sebenarnya, cuma preparasi. Setelah preparasi misalnya kita mau dosisnya 30 kg. 30 kg berarti kira-kira sampai besok gitu ya. Besok baru nimbang. Besoknya baru nimbang dan ngoven. Baru ngoven dan nimbang. Udah. Itu doang. Yang itu. Nah, kenapa yang di AG itu butuh dosisnya tinggi? Karena yang di AG itu elektron tersolvasinya itu AG kan logam ya. Nah, kalau logam itu elektron tersolvasi yang dibentuk oleh propanol atau yang dibentuk oleh pelarut itu harus memiliki energi yang cukup kuat untuk mereduksi Ag+ menjadi Ag. Ya, Ag+ menjadi Ag itu elektronnya harus punya elektron tersolvasinya harus kuat sekali sehingga mampu mereduksi Ag+ menjadi Ag. Nah, kalau yang dosimeter alami tadi tidak butuh dosis yang terlalu tinggi ya, karena memang dia itu senyawa organik. Kalau senyawa organik ketika dia kadang kan senyawa organik itu dengan pemanasan aja dia rusak senyawanya. Persenyawaannya dengan pemanasan sedikit saja dia rusak kadang. Pemanasan di atas suhu 100 gitu kadang dia bisa rusak. Itu yang ciri-cirinya senyawa organik. Nah, kalau yang Ag itu kan anorganik ya. Jadi ya memang dia butuh effort dari pelarut dan effort dari elektron tersolvasinya yang kuat sehingga dia bisa tereduksi menjadi Ag0 atau Ag NPS. Nah, kalau sedangkan yang dosimeter yang pewarna alami karena dia senyawa organik, dia digoyang dikit saja ibaratnya sudah putus gitu ikatannya. Seperti itu. Jadi ya kira-kira seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau kira-kira bagaimana? Enaknya yang bagian mana yang di-online-kan dan bagian mana yang di-offline-kan? Kalau menurut Ibu enak yang mana, Bu? Kalau saya sih maunya offline dua-duanya ya, tapi kan nggak mungkin. Apa ya? Ya gini deh, pengalaman belajarnya lebih banyak dapat yang mana, yang itu yang diambil. Yang diambil offline. Offline sih. Iya, maksudnya dari pengalamannya banyak yang kedua, Bu. Ya, kalau pengalamannya banyak kedua ya udah yang itu aja yang di-offline kan. Jadi nanti nggak usah, maksudnya apa ya? Maksudnya ya legowo aja kalau misalnya agak waktunya agak lama gitu. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada bisa saya akhiri ya. Ini nanti ada absennya ya Nan ya.